Ya, shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gereja TV. Kali ini kita akan berbicara secara padat dan ringkas mengenai tema atau bagian yang akan kita bicarakan pada khotbah minggu ini, yaitu dari Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan 17. Dan seperti biasa, saya tidak membacakan lagi bagian itu, tapi saya memohon dan dengan segala kerendahan hati supaya Bapak Ibu sekalian sebelum mendengarkan video ini tolong baca bagian itu ya. Bacalah berkali-kali sehingga saudara bisa memahami lebih baik. Kita kali ini diberi tema ya, tetaplah menyuarakan kebenaran. Nah, hal yang pertama kita ketahui bahwa Amos ini dipanggil oleh Tuhan di dalam tugas sebagai nabi untuk menyampaikan kebenaran kepada kerajaan utara ya, kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam II ya. Jadi perlu kita bedakan ya, ada Yerobeam yang pertama itu yaitu yang sejajar atau seumuran dengan Rehabeam. Setelah sepeninggalnya Salomo terjadilah pecahnya kerajaan itu menjadi dua bagian. Yang di utara itu dipimpin oleh Yerobeam. Nah, yang di selatan adalah dipimpin oleh Rehabeam. Jadi Yerobeam yang waktu pecahnya kerajaan itu bukan itu ya, yang berhadapan dengan Amos. Jadi ini adalah Yerobeam II. Jadi setelah Yerobeam yang pertama itu terjadi pergantian raja di utara dan tiba saatnya di giliran Yerobeam II ini Amos berbicara, dan diperkirakan oleh para ahli itu terjadi sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Nah, nanti apa yang dinubuatkan oleh Amos terhadap kerajaan utara ini bahwa akan terjadi pembuangan atau mereka dibuang ke negeri orang, itu terjadi sekitar 38 tahun kemudian ya. Jadi 38 tahun kemudian baru tereksekusi apa yang dikatakan oleh Amos, karena kita tahu nanti bahwa Asyur menghancurkan kerajaan utara itu tahun 722. Jadi Amos berbicara 760, maka Israel nanti dihancurkan oleh Asyur 722. Jadi ada sekitar 38 tahun jarak waktu antara nubuatan Amos dan kejadian atau eksekusi pembuangan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa Allah sengaja memanggil Amos untuk menyampaikan kebenaran di utara ya. Karena kita tahu bahwa Amos sebenarnya itu dari Tekoa ya. Tekoa itu masuk wilayah Yehuda, tetapi Allah mengutus dia kepada Yerobeam II untuk berbicara tentang kebenaran, untuk berbicara tentang firman Allah, untuk berbicara tentang hukuman yang akan Allah berikan kepada Israel. Dengan tujuan apa? Sebenarnya tujuannya supaya mereka bertobat. Tapi apa boleh buat mereka tidak terima, dan apalagi kita melihat di situ ada seorang imam yang bernama Amazia yang mencoba menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan itu yang dilakukan oleh Amos sang nabi atau sang pelihat yang diutus oleh Allah. Tentunya kita tahu bahwa Amos tidak bicara sembarangan atau tanpa dasar, tanpa bukti atau tanpa landasan kenapa dia berbicara penghukuman seperti itu. Karena dilatar belakangi oleh berbagai macam dosa atau ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Apalagi setelah terjadi pecahnya kerajaan itu, orang-orang Israel khususnya yang di utara itu paling mencolok. Mereka berbuat sesuka hati dan mereka membuat tempat ibadah sendiri, yaitu di Betel ya, dan juga di Samaria. Nah, jadi jelas bahwa orang-orang Israel bagian utara itu ada banyak dosa yang mereka lakukan. Dan itu terbukti dalam sebuah karya sastra yang dipakai oleh Amos di dalam pasal-pasal awal, yang misalnya di dalam pasal 2 dia seringkali berkata seperti ini, karena 3 perbuatan bangsa tertentu, bahkan 4. Nah, termasuk juga kepada Israel ya, di dalam pasal 2 ya. Itu kita melihat bahwa Amos berbicara karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4.
Nah, kira-kira seperti apa sih itu? Ya, sebanyak apa sih atau seperti apa maksudnya tiga bahkan empat? Nah, kita memang melihat dalam uraian daripada Amos itu kita melihat bahwa dosa-dosa Israel bukan hanya satu, bukan hanya dua, ya. Artinya tiga bahkan empat, artinya itu banyak, banyak. Jadi itu semacam apa ya, pola sastra yang mengungkapkan tentang betapa intensitas daripada dosa Israel itu bukan menurun tapi justru bertambah, ya, dari tiga menjadi empat. Nah, beberapa hal yang diungkap oleh eh, Amos dalam bagian ini, khususnya kalau kita membaca dalam pasal 2, ya, khususnya pasal 2 misalnya di ayatnya yang ke-7 dan ke-8 sangat nyata di situ dosa-dosa daripada orang Israel di bagian utara. Ya, misalnya bahwa sudah tidak ada lagi keadilannya, sesuka hati. Orang-orang yang berposisi atau orang-orang yang dekat dengan kerajaan, mereka bisa berbuat seenak hati. Nah, di situ Amos mengungkapkan tentang bagaimana mereka menginjak orang-orang yang lemah. Bahkan ada tindakan-tindakan yang sangat ceroboh, ya, yang dilakukan oleh laki-laki atau seorang ayah dan anak. Di situ dikatakan ayah dan anak pergi menjamah perempuan muda. Jadi jelas-jelas ini sudah keterlaluan, ya, sudah di luar daripada batas kewajaran. Ayah dan anak bisa sama-sama pergi menjamah perempuan. Artinya tidak ada lagi kekudusan hidup, tidak ada lagi keteladanan hidup yang benar, ya sesuka hati. Nah, gambaran yang paling mengerikan itu tadi dikatakan oleh Amos bahwa ayah dan anak itu pergi berdua menjamah perempuan muda. Itu kejahatan yang disepakati, artinya tidak ada lagi yang menjadi contoh, tidak ada lagi yang menegur, tidak ada lagi yang memberikan keteladanan yang baik sebagai umat Tuhan. Jadi ketidakadilan itu terjadi. Kemudian di ayat 8, pasal 2 ayat 8, di situ dikatakan bahwa mereka merebahkan diri di samping mezbah. Tidak ada lagi penghormatan kepada Tuhan, tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Jadi mereka sudah hidup di dalam caranya sendiri, ya, berbuat seenaknya sendiri. Dan yang paling parah itu yaitu di dalam pasal 2 ayat 8 itu juga, ya, mengenai orang-orang di sana mempengaruhi para nazir atau orang-orang yang sudah mengabdikan diri untuk menjadi hamba Tuhan, itu diberi anggur, ya, diberi anggur. Bahkan mereka berani melarang nabi untuk bernubuat. Kalau ada hamba Tuhan berbicara tentang kebenaran itu dilarang, jangan bernubuat, jangan beritakan firman. Ini kondisi yang sangat parah, ya. Ya, kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat parah di mana umat Allah tidak mau lagi dengar-dengaran dengan Allah. Ya, umat Tuhan tidak mau lagi dengar-dengaran dengan Tuhannya. Jadi benar-benar mereka hidup sesuka hati dan mereka menjalani kehidupan itu sesuai dengan apa yang mereka pandang baik menurut pikiran dan perasaannya mereka. Nah, oleh sebab itu Amos ini diutus oleh Allah untuk menyuarakan kebenaran kepada orang-orang Israel yang di utara. Dan secara khusus dalam bagian ini adalah berbicara tentang hukuman yang akan Allah berikan kepada orang-orang Israel di bagian utara ini. Kalau mereka tidak mengalami pertobatan, kalau mereka tidak bertobat dan kembali kepada Allah, maka hukuman itu akan terjadi. Dan apa yang kita lihat justru, nah, kekacauan moralitas di dalam kerajaan utara itu sudah sampai pada titik di mana hamba-hamba Tuhan juga sudah terlibat di dalam kejahatan itu. Ya, jadi saudara kalau misalnya baca bagian kita, ya, Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17 itu, Amos langsung berhadapan dengan siapa? Amazia. Siapa Amazia? Itu imam. Ya, imam. Ya, imam ini di waktu itu kan bertugas sebagai hamba Tuhan, ya, kalau boleh kita katakan sekarang menjadi hamba Tuhan di dalam bait Allah yang mencoba membawa semua doa-doa umat atau permohonan-permohonan umat kepada Allah. Dan itulah yang menjadi penghalang daripada pemberitaan kebenaran itu. Nah, ini
berkaitannya tema minggu lalu itu juga tentang berita Injil, berita kebenaran. Hari ini juga kita melihat bahwa kita harus juga memberitakan kebenaran seperti Amos ini dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Nah, kalau minggu lalu kita melihat bahwa Yesus menegaskan kepada para murid bahwa yang menjadi tantangan dalam pemberitaan Injil ada kuasa iblis, maka Yesus memberikan mereka otoritas, memberikan mereka kuasa. Nah, sekarang kita melihat juga dalam pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh Amos itu yang dihadapinya adalah justru para pimpinan agama yang menghalangi kebenaran itu, menghalangi nubuatan itu. Ya, mungkin apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada Timotius ya, misalnya itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai keempat, bahwa intinya orang-orang pada zaman itu lebih kepingin memuaskan telinga mereka daripada mereka mendengarkan kebenaran. Mereka lebih suka dongeng, mereka lebih suka berita-berita yang menyenangkan daripada mendengarkan kebenaran. Ya, jadi Amos ini mengungkapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Memang Amos tidak berbicara muluk-muluk ya, tidak berbicara tentang hal-hal yang indah-indah. Karena memang dia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Amazia sebagai hamba Tuhan di Betel atau di Samaria atau di wilayah utara itu menolak Amos. Ya, dia marah sama Amos. Padahal sebenarnya kita mulai di situ ya. Amos berbicara kepada Yerobeam kan. Ya. Dan Amazia itu begitu marah, dan cobalah lihat perkataan Amazia kepada Amos ketika Amos berbicara tentang hukuman yang harus diterima oleh orang-orang Israel. Di ayat 12 di situ dikatakan, lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Jadi saudara tahu ya apa yang ada di dalam otaknya Amazia itu. Amazia melihat bahwa pekerjaannya itu, tugasnya itu sebagai hamba Allah, itu adalah untuk cari makan. Ya, jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita juga hari ini. Amazia ini adalah hamba Tuhan yang tidak benar, dan dia melihat pelayanannya itu sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, sarana untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, nah Amazia sudah di posisi yang salah. Dia tidak mengerti panggilannya, dia tidak mengerti posisinya sebagai hamba, sebagai imam. Nah, kita melihat apa yang ada dalam konsep daripada Amazia. Kita melihat bahwa pekerjaan pemberitaan firman yang dilakukan oleh Amos itu diklaim oleh dia sebagai sarana bagi Amos untuk mencari makanan. Coba lihat nanti dalam ayat yang ke-12. Ya, setelah dia berkata, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana." Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Nah, saudara bisa melihat cara berpikir daripada Amazia ya. Dia memikirkan pekerjaan pelayanan itu sebagai sarana untuk mendapatkan makanan. Ya, pergilah ke Yehuda, di sanalah kamu mencari makan. Ya. Jadi saudara, memang di zaman ini juga ya, saya kira perasaan yang sama itu tetap kita bisa lihat ya. Kita bisa saksikan juga ada orang-orang yang menyalahgunakan jabatan sebagai hamba Tuhan. Amazia ini ya posisinya memang seperti itu. Dia menyalahgunakan jabatannya itu. Apalagi dia ya boleh kita katakan dia dekat dengan raja ya, Yerobeam II itu. Dia sangat dekat. Buktinya dia bisa memberikan pembelaan ya. Dia tidak mau dikatakan bahwa Yerobeam akan mati, akan terbunuh oleh pedang. Dia tidak mau bahwa orang Israel akan terbuang. Dia tidak mau itu mendengarkan berita yang yang membuat mereka harus berpikir. Dia tidak mau itu. Dia maunya itu kalau Amos bicara itu maunya ya yang enak-enak, yang enak didengar, yang tidak memberikan semacam ketakutan. Nah,
Amazia salah mengerti panggilannya. Dia berpikir bahwa pelayanan itu adalah bagian daripada bagaimana kita bisa mendapatkan makanan. Maka dia berkata seperti itu kepada Amos, carilah makananmu di sana. Ya. Kemudian yang kedua yang ada di dalam otak Amazia bahwa dia membatasi, dia mengklaim diri sebagai orang yang berhak membatasi pemberitaan firman. Nah, hati-hati saudara, bahwa hamba-hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan, janganlah kita menjadi penghalang daripada pemberitaan firman. Ya. Amazia ini menghalangi Amos kan. Ini kan wilayah saya. Ya. Kau harus pulang ke Yehuda. Kalau mau bernubuat ya silakan di Yehuda, di daerahmu. Jangan ganggu wilayah saya. Ya, jadi ada banyak orang seperti itu ya. Ada banyak orang mengklaim bahwa pelayanan itu adalah untuk mendapatkan makanan, mendapatkan sesuatu, ya. Apalagi mereka yang dekat dengan raja ya. Ya, kalau saat ini ya hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan pimpinan daerah ya, misalnya atau pemerintahan ya, dekat dengan wali kota, bupati atau gubernur atau presiden, ya, penasehat rohani ya, sering saya dengar dulu seperti itu ya, penasehat rohani. Dan orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah terlibat terlalu jauh dalam soal politik ya. Jadi antara keagamaan dengan politik itu dicampur adukan. Amazia ini modelnya seperti itu ya. Dan kadang-kadang ya orang itu kehilangan identitasnya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Amazia ini kalau saya boleh katakan hamba Tuhan penjilat ya, penjilat. Sekali lagi hamba Tuhan penjilat. Dia suka menjilat Yerobeam II. Jadi udah terlibat terlalu jauh juga dalam perpolitikan ya, bukan hanya soal agama, bukan hanya soal moral, bukan hanya soal spiritual yang diurus oleh Amazia ini, udah termasuk juga dia mengurus soal kerajaan, istana. Ya, udah terlalu jauh. Ya, memang ya saudara, kalau orang atau hamba Tuhan itu terlibat terlalu jauh ya dalam dunia politik, itu orang itu sulit lagi untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah, saya melihat hati-hati ya bagi hamba-hamba Tuhan yang mencoba-coba untuk terjun dalam dunia-dunia politik atau dunia yang berbau perpolitikan ya, terutama kita saat ini, jangan coba-coba. Karena biasanya kita bukan membawa terang di sana, tapi kita justru ditenggelamkan oleh kegelapan. Memang luar biasa ya, harapan-harapan. Ada, saya tahu itu ada dulu ya, ada orang mau menjadi terlibat di dalam perpolitikan, mau mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, dan dalam visi misi dia berkata bahwa saya mau membawa terang di sana. Nah, setelah dia masuk di dalam lembaga itu, apa yang terjadi? Bukannya dia bisa membawa terang, enggak. Ya. Justru ketika dia hadir, dia ditenggelamkan oleh kegelapan. Ya. Jadi terangnya itu redup dan kegelapan itu menguasainya. Artinya orang ini tidak mampu membawa kebenaran di wadah atau di tempat di mana dia masuk itu, yang sebelumnya dia berkata bahwa saya mau bawa terang di situ. Enggak. Dia justru terangnya yang dia punya itu ditenggelamkan oleh kegelapan yang sudah kian ada di dalam. Ya. Saudara kalau mikir pasti bisa mengerti apa yang saya maksud. Artinya dia terbawa arus di dalam itu. Ya. Terlibat korupsi. Ya, padahal dia tadinya hamba Tuhan yang punya visi dan misi yang sangat mulia, yang sangat agung. Saya mau datang, saya mau hadir di sana membawa terang. Taunya apa yang terjadi? Terangnya diredupkan di sana. Nah, hati-hati. Jadi Amazia itu modelnya seperti itu. Dia menganggap jabatannya sebagai sesuatu untuk mencari nafkah atau untuk sesuatu mencari makanannya, kesenangannya. Dan itu dipicu oleh apa? Ya, karena dia tidak mengerti dan dia sudah terlalu jauh terlibat di dalam hal-hal yang berbau dengan
atau berhubungan dengan kerajaan. Ya. Dia membela mati-matian Yerobeam, ya, meskipun apa yang dikatakan oleh Amos itu adalah kebenaran. Dia mencoba menghalangi kebenaran itu, ya, jangan sampai kebenaran itu menyentuh hati, dan itu mengerikan, ya, tugas yang sudah melenceng seperti itu. Yang diharapkan adalah dia menjadi hamba yang sungguh-sungguh, tapi Amazia justru tidak menjadi hamba yang sungguh-sungguh. Nah, apa yang kita lihat atau resiko daripada penolakan akan kebenaran ini, ya hukuman. Ya, kita melihat tadi di ayat 17, ya, ayat 16, maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Itu nggak main-main loh. Jadi Amos bicara kepada Amazia, istrimu akan menjadi pesundal, ya, akan menjadi, ya, bahasa kasarnya itu ya pelacur, ya, menjual diri di kota, dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan itu tewas oleh pedang. Artinya jabatanmu ini akan habis di masamu, gak bisa diwariskan. Nah, keimaman kan diwariskan, ya, karena itu biasanya adalah keturunan Lewi, ya, jadi itu anaknya juga nanti akan menjadi imam. Itu selesai sudah, kata Amos, anakmu laki-laki, anakmu perempuan itu tewas oleh pedang. Jadi jangan main-main, ya. Jadi jabatan posisi sebagai hamba Allah itu tolong dijaga sebaik mungkin, ya, bukan hanya pada pribadi Amazia, tapi seluruh orang-orang Israel di utara itu akan mengalami hal yang sama. Anak-anak mereka laki-laki, anak-anak mereka perempuan itu bisa mati oleh pedang. Ya. Nah, nanti ada yang dibawa juga, ya, ditawan ke Asyur, ya, karena yang menghancurkan kerajaan utara itu kan bangsa Asyur. Nah, nanti kerajaan di selatan atau Yehuda itu dihancurkan oleh kerajaan Babel. Jadi dua kerajaan yang menguasai itu adalah dua kerajaan yang berbeda. Asyur yang di utara dan Babel nanti yang di selatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa tantangan pemberitaan Injil itu ya bukan hanya seperti minggu lalu kita dengar bahwa ada kuasa setan yang terus menghalangi, tapi juga tantangan itu ya datang dari sesama, dari manusia, ya, bisa itu dari kalangan hamba-hamba Tuhan, ya, yang merasa tersaingi dan yang konsepnya berbeda, atau juga bisa dari, ya, dari golongan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, yang punya otoritas, melawan pemberitaan, ya, menghalangi pemberitaan kebenaran, ya. Dan juga ya mungkin juga tantangan datang lahir atau tumbuh dari orang-orang yang berposisi sebagai umat biasa, ya, mereka menentang kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan hal-hal yang berbau teguran, berbau nasihat, tapi mereka mau mencari, ya, mendengarkan. Kalau ada orang berfirman itu atau bernubuat itu, ya tolong sampaikan yang menyukakan telinga. Nah, hati-hati, ya, jemaat jangan berpikir atau mengambil posisi seperti itu. Jangan. Jadi dengarkan firman Tuhan. Berikan tempat bagi hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran bahwa dosa itu dihukum oleh Allah. Ya. Kan tujuan daripada pemberitaan firman itu kan supaya orang bertobat sebenarnya kan. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, ya, tujuan daripada Anda mendengarkan khotbah, apakah itu dari mimbar, apakah itu dari YouTube seperti ini, tujuannya apa? Supaya engkau bisa bertobat. Ya. Minggu lalu kan masih ingat kan? Para murid yang diutus itu berdua-dua berteriak, bertobatlah. Bertobat. Supaya orang bisa mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi tugas pemberitaan ini, ya, adalah tugas yang begitu besar
Dan kita diharapkan untuk terus berkarya seperti Amos ya. Dia tetap menyuarakan kebenaran meskipun ditolak, meskipun disingkirkan, meskipun tidak disukai. Ya, mungkin waktu itu Amos berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Ya kita tidak tahu ke depan mungkin saudara, mungkin saya yang akan berhadapan dengan kondisi seperti itu. Kita ditolak, ya, tugas kita dalam memberitakan Injil itu dihalangi. Ya, siapa yang tahu? Kita nggak tahu ke depan. Jadi berdoalah, giatlah, teruslah memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadi betapa seriusnya Allah itu memperhatikan umatnya, maka dia harus memberikan teguran yang keras, menghukum orang Israel karena mereka sudah terlalu terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Siapa kita terus menyuarakan kebenaran? Mari kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.